فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد با. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pembahasan yang lalu berhubungan dengan hukum asal perkara-perkara yang ada di muka bumi. Baik. Yang pada beberapa pembahasan kitab usul, nah, sebagian ya khalifillah mengungkapkan dengan ungkapan yang terlalu meluas, yaitu sampai pembahasan al-asya' qabla syara'. Sebelum datangnya syariat. Maka dalam masalah ini hukumnya bagaimana? Perkara-perkara sebelum datangnya syariat. Indak ya Fauzan. Yaitu tidak ada hukumnya. Ya, perkara-perkara sebelum datang syariat ya tidak ada hukumnya. Karena kita tidak membahas tentang perkara-perkara kecuali setelah datang hukum syar'i. Taib. Nah, oleh karena itulah ungkapan untuk permasalahan yang kemarin kita bahas, bagaimana seharusnya semua perkara. Nah, ada yang lebih detail lagi, bagaimana Pak Zaid? Suatu perkara yang kita mengetahui otomatis sudah disyariatkan. Kalau dari sisi tauhidnya, Lah, ringkas saja masalahnya dulu sebelum jawabannya. yang dimaksud belum diketahui hukum tersebut, tetapi sudah disyariatkan. Lah, sekarang masalah itu dulu, masalahnya apa? Masalahnya yang kemarin dibahas itu apa? Dengan ungkapan yang lebih apa? Lebih bagus, yang masyhur dalam pembahasan usul. Apa? Nah, itu maksudnya. Nah, suratul masalah yaitu pada hukum asal perkara-perkara yang bisa diambil kemanfaatan. Nah, al-a'yan al-muntafa' bih. Nah, atau biha. Nah, ini baru. Nah, suratul masalah di situ hukum. Nah, al-a'yan al-muntafa' biha. Hukum asalnya apa kalau di sini? Hukum asalnya mubah. Nah, dalil tentang ibahahnya apa, Muhammad? Walladzi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Yang lainnya apa? Talha. Laqad fassala lakum ma harrama 'alaikum. Sisi pendalilan. Selain yang tidak dikecualikan, bagaimana maksudnya? Selain yang tidak dirinci. Berarti itu yang dirinci ya dia. Selain yang tidak dirinci. Berarti dirinci enggak?
Nah, selain yang dirinci, nah, ya, itu nafi jadinya itsbat, ya. Selain yang dirinci dalam nas, maka itu hukumnya mubah. Paham? Karena Allah Subhanahu wa taala fassala lakum ma harrama 'alaikum. Berarti dirinci perkara yang diharamkan. Berarti selain yang dirinci, maka kembali ke hukum asal yaitu mubah. Baik. Dalil yang lain apa, Arin? Pendalilannya? Dan bumi Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan tundukkan apa-apa yang ada padanya untuk manusia biar mengambil kemanfaatan darinya. Wal arda wada'aha lil anam. Menunjukkan asalnya ya mubah sampai datang tafsil tentang keharamannya. Tayyib. Juga dalil yang lain apa, Pak Umar? Apa? Sisi pendalilannya? Bagaimana kita mengambil hukum asal kalau semuanya baik? Di sini tafsilan. Nah, tafsilan apa? Nah, dhafit yang halal dan yang haram. Tapi kalau untuk diambil hukum asal, nah kita kalau demikian harus tahu dulu. Nah, tayyib, mana yang apa? Tayyibah, mana yang khabith? Ya tidak. Mana yang tayyibah, mana yang khabith? Makanya kalau ayat ini lebih tepatnya untuk apa? Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, untuk menunjukkan apa? Menunjukkan kriteria bahwa yang halal itu mesti thayyib, dan apa yang diharamkan itu karena ada sifat khabith padanya. Dan khabith darar. Tayyib. Tersisa hadis. Apa hadis? Tayyib. Nah, hadis Sa'ad bin Abi Waqqas. Inna a'dhamal muslimina jurman man sa'ala 'an syai'in lam yuharram fa hurrima min ajli mas'alati. Dan menunjukkan bahwasanya sebelum ditanya hukumnya apa? Sebelum ditanyakan hukumnya sebenarnya mubah. Baik. Kemudian kemarin kita membahas tentang apa? Istishab. Tayyib, istishab ada berapa macam? Ahmad? Apa saja? Istishab bara'atul asriyah. Terus istishabu hukmi tsabiti bisyara. Ya, istishabul hukmi tsabiti bisyara. Nah, selama hukum telah tsabit berdasarkan syariat, maka kita tetap di atas hukum itu sampai datang yang menunjukkan kebatilannya. Kemudian yang ketiga, istishabu dalil syara'. Nah, alhamdulillah. Yaitu seorang tetap di atas suatu dalil sampai datang dalil lain yang menyelisihinya. Nah, baik. Nah, dari ketiga jenis istishab yang disebutkan di sini, istishab yang berhubungan dengan hukum al-asya' al-muntafa' biha, istishab yang mana? Apa dia? Bara'atul asliyah. Baik. Kita selesai dari masalah ini. Nah, kita masuk pada bab tartibil adillah. Qala al-Imridi rahimahullahu ta'ala wa qaddamu minal adillatil jali ala al-khafiyyi bi'tibaril amal.
'ala al-khafiyyi bi'tibari al-'amali. Nah, sekarang ya khanifillah, ketika seorang mendapati beberapa dalil, tidak hanya satu. Nah, bagaimana seseorang mengurutkan dalil-dalil tersebut? Dan keahlian dalam tartibul adillah khanifillah ini penting. Penting untuk semakin memperkuat ihtijaj pada suatu masalah. Dan juga dalam mentarjih mana yang harus dikedepankan, mana yang harus diakhirkan. Nah, diawali oleh Imriti rahimahullah ta'ala, wa qaddamu minal adillatil jali. Mereka yang mengedepankan dari dalil-dalil yang ada adalah dalil yang jali, yaitu yang wadih, atas alal khafi bi'tibaril amali, atas dalil yang masih khafi, ya, yang pendalilannya atau kandungannya masih tersembunyi, tidak terlalu jelas. Nah, dikedepankan yang jadi atas yang khafi ini dari sisi amal. Makanya Syekh Hafizahullah Ta'ala katakan, maknahu anal insana min haythul amali ya'malu bid-dalilil wadih, wa amma makhtaffat dalalatuhu fayuraddu ila dalilil wadih. Maknanya bahwasanya manusia dari sisi beramal, maka hendaknya dia beramal dengan dalil yang jelas. Ini kaidah, seorang kalau mendapati dalil jelas, kemudian datang sesuatu yang masih meragukan, maka amalkan yang jelas. Amalkan yang jelas. Seperti masa-masa ini misalnya kebingungan mengenai masalah sholat berjamaah. Kita telah mengetahui tentang masalah sholat berjamaah, dalilnya wadih, jelas. Di sisi yang lain juga masalah untuk taat kepada waliul amr. Ini juga dalilnya jelas. Tapi pada sebagian perkara menjadi menjadi rancu. Misalnya ketika dilarang dari menghadiri jamaah misalnya. Seorang ketika masih kebingungan, kemudian dia beramal dengan dalil yang wadih, maka dia benar di situ. Kenapa? Dia sesuai kaidah, beramal dengan dalil yang wadih padanya. Wadih, wajib ini ketaatan kepada Allah dikedepankan. Seandainya dia bersendirian dalam masa ini kemudian masih kebingungan, sehingga kapan saja mendapati jamaah dia gabung di situ, maka dia benar. Secara kaidah. Kemudian dengan berjalannya waktu dia melihat, ternyata ada illah yang kuat. Ada illah yang kuat, alasan yang kuat seandainya memang kondisinya sudah mengkhawatirkan misalnya. Itu baru kemudian dia melihat ihtijaj untuk meninggalkan jamaah. Jelas baginya, dia beramal di situ. Ini prinsip seorang muslim dalam beramal. Sehingga tidak bingung kalau seorang membangun agamanya di atas kaidah. Kalau toh ada yang menyalahkan, dia punya punya alasan. Karena memang perkaranya khalifah, sebagaimana dikatakan oleh Syekhuna Yahya hafizahullah ta'ala, manusia memberikan porsi yang berlebihan dalam masalah ini. Ini tempat Syekh Abu Bilal saja sudah ditutup paksa itu masjidnya. Beliau sampai sangat sedih. Sudah negosiasi tapi tetap tidak, padahal sudah disampaikan para ulama yang di sana daerah Hadramaut pun banyak tidak setuju. Tapi tetap pemerintah menegaskan, hanya sebagai bentuk ketaatan ditutup dan beliau sampaikan udzur, ini udzur kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebenarnya kita tidak rela untuk mengosongkan masjid, ditutupnya masjid, tapi pemerintah yang memerintahkan. Kalau memang sudah datang gitu memerintahkan, ya itu jelas. Tapi kalau baru selebaran sifatnya umum, kalau memang azam
Kalau memang sesuatu yang betul-betul harus, mesti akan ada petugas yang mendatangi minimal. Tapi sebagaimana yang terjadi di lapangan demikian. Tapi ketika sifatnya himbauan, maka ini perkaranya masih luas, sehingga tidak boleh dikatakan seorang yang kemudian menyelisih itu dikatakan khawarij atau keluar dari ketaatan. Ini keliru. Jadi tidak ifrat, tidak tafrid dalam masalah ini. Karena manusia dalam mensikapi ini akhirnya sama pada kebanyakan masalah. Ada yang berlebih-lebihan, sehingga pokoknya totalitas. Pemerintah menghimbau itu, harus meninggal tidak boleh untuk berkumpul bersama, akhirnya diambil mentah-mentah. Walaupun daerahnya aman. Daerahnya aman, bahkan masjid kampung saja masih jamaah, dia dengan alasan taat pemerintah hanya ditutup tidak jamaah dan Jumat. Ini tentunya keliru. Di sisi yang lain, alhamdulillah, tafrid dalam artian tidak memperdulikan himbauan pemerintah, ini juga keliru pada daerah-daerah yang jelas wabah ini. Maka seorang wasat alhamdulillah mengambil jalan pertengahan, menyeimbangkan antara illah dan hukum, ini penting. Tapi karena al-hukmu yaduru ma'illatihi, ini juga harus antum pahami kapan turun di suatu tempat. Hukum itu berputar pada ilahnya. Ilah dihimbau itu karena ada wabah. Kalau daerah yang wabah belum masuk, tentunya tidak masuk akal ya tidak. Seorang beramal dengan itu dengan alasan ada himbauan pemerintah pada negara. Sebagaimana sebagian hizbiyun demikian. Bahkan sebagiannya seakan-akan berteriak senam. Baik. Kemudian baru melemparkan tuduhan kepada ahli sunnah. Mereka dapat celah. Mereka yang yang tetap melakukan jamaah ini khawarij. Menyimpang. Inilah buruknya hati-hati orang yang menyimpang. Padahal sungguh perkaranya jali ya khanifillah. Masalah sholat berjamaah kan jali perkara. Apalagi Jum'ah, waktu yang jali. Jadi tidak keluar dari hal itu kecuali pada perkara yang memang betul-betul jelas. Allah musta'an. Sehingga ketika kelak menghadap Allah punya udzur yang jelas. Taib. Qala hafizahullah ta'ala wal jaliyyu huwal muhkam wal khafiyyu huwal mutasyabih. Wallahu azza wa jalla qad amara bidzalik. Faqala huwa alladhi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Hadis dalil yang jali yaitu yang muhkam dan yang khafi adalah yang mutasyabih. Allah Subhanahu wa taala telah merintahkan untuk mengambil yang muhkam dan mengembalikan yang mutasyabih kepadanya. Baik. Jadi yang mutasyabih dikembalikan kepada yang muhkam. Huwallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Ini keadaan ayat-ayat yang turun, sebagiannya muhkamat, dan sebagiannya mutasyabihat. Cuman mutasyabihat di sini mutasyabihat nisbi, yaitu sesuatu yang masih rancu, tidak jelas, untuk dipahami pada sebagian orang. Bukan secara mutlak semuanya tidak tahu, karena itu tidak mungkin pada syariat. Qala fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' at-ta'wil. Adapun orang-orang yang pada hati mereka ada zaigh, penyimpangan, maka mereka menempuh jalan sebaliknya, mengikuti yang mutasyabih. Untuk apa? Untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya.
untuk bisa mereka palingkan sesuai dengan hawa nafsu, karena sesuatu yang masih mutasyabih bisa ditarik ke sana kemari sesuai hawa nafsu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan tidaklah mengetahui hakikat perkara itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Takwil di sini adalah hakikatul amr maksudnya. Kemudian itu kalau berhenti di sini ya kawan. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, maka ta'wil di sini bermakna hakikatul amr. Tapi kalau seorang berhenti wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi, maka ta'wil di sini bermakna apa? Tafsir. Nah, bermakna tafsir, yaitu tidak mengetahui penjelasannya kecuali Allah dan orang-orang yang kokoh ilmunya. Karena ada dua wakaf di sini, dan kedua-duanya boleh. Nah, wakaf pada illallah atau wakaf pada warasikhuna fil ilmi. Qala lidzalika yaqulu al-ulama yuradul mutasyabihu ilal muhkam. Nah, hadis yang dalil-dalil yang mutasyabih dikembalikan kepada yang muhkam. Fal adillatul wadihatu yu'malu biha wa mashtabaha ma'nahu rudda ila mattadaha al-ma'na fihi. Maka dalil-dalil yang jelas diamalkan, dan apa-apa yang mutasyabih maknanya dikembalikan kepada yang jelas maknanya. Qala wa qad jaa fil hadits faman ittaqa syubhat faqad istamra'a li dinihi wa 'irdihi. Hadis siapa ini? Muhammad. Nu'man bin Bashir rawah muttafaqun alaih. Yang berhati-hati meninggalkan syubhat, maka dia setelah apa? Telah menyelamatkan agama dan menyelamatkan apa? Kehormatannya dari celaan, dari terjatuh dalam kesalahan, dalam dosa. Wa tatibul adillah yustakhdamu inda tarjih idza ta'arada fi adh-dhahiri nasan. Wa lam nastati' an nuwaffiqa bainahuma. Dan tartibul adillah, pengurut-urutan dalil, mana yang dikedepankan, mana yang diakhirkan, itu digunakan ketika tarjih. Ketika apa? Ingin memilih mana yang kuat untuk diamalkan tatkala atau apabila dua nas secara zahir bertentangan. Secara zahir alhamdulillah. Walaupun secara hakikat tidak mungkin dua nas. Secara hakikat tidak mungkin dua nas yang sahih dan sharih itu apa? Saling bertentangan. Cuman kalau ada yang zahirnya bertentangan dan kita tidak mampu untuk mensinkronkannya, waraja'na ila tarjih, maka kita kembali kepada apa? Kepada tarjih. Fal muhkam muqaddamun 'alal mutasyabih. Maka kalau sudah menempuh jalan tarjih, yang muhkam dikedepankan atas yang mutasyabih. Wal muhkam huwa ma kana lahu ma'nan wahid wadih, wal mutasyabih mahtamala aktsara min ma'na. Secara mudah, yang muhkam ikhwanifillah yaitu yang hanya memiliki satu makna yang jelas, tidak ada kemungkinan lain. Ini muhkam jelas. Nah, seperti misalnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Ini muhkam atau mutasyabih? Muhkam jelas. Semua yang memabukkan khamr, tidak ada makna lain. Nah, baik. Dan semua khamr haram, ini tidak ada kemungkinan makna lain. Oh, ini haram, tayyib, haram yang apa? Keharamannya ringan, tidak bisa, ada haram. Berbeda dengan misalnya manhiyun anhu, ini masih bisa ditarik-tarik ya tidak. Tapi kalau sudah haram, nggak ada sharif lagi, nggak ada haram yang tanzihan, tidak bisa. Nah, haramnya makruh saja tidak bisa, sudah jelas kata haram. Sedangkan al-mutasyabih mahtamala aktsar min makna,
Yang mutasyabih itu yaitu yang terkandung padanya apa? Kemungkinan lebih dari satu makna. Yang masih mutasyabih. Qala rahimahullahu ta'ala wa qaddamu minha mufidal ilmi ala mufidid dhanni ay lil hukmi. Baik. Kemudian pentarjihan berikutnya yaitu mengedepankan dari dalil-dalil itu yang memberikan faedah ilmu atas yang hanya sekedar memberikan faedah dhon dalam penetapan hukum. Mufidul ilmi ala madhadil mu'allif wal mutawatir kama taqaddama ma'ana fi babil akhbar wa mufidul dhanni indahu al-ahad. Ini menurut kaidah umum siapa? Zakaria. Yang seperti ini. Bahwasanya memberikan faedah ilmu adalah apa? Hadis mutawatir. Sedangkan yang memberikan faedah dhon itu adalah hadis ahad. Kaidah di sisi ahli sunnah atau ahli bidah ini asalnya berasal dari Mu'tazilah seperti ini. Lalu bagaimana kesimpulan pembahasan kita dalam masalah itu? Tentang masalah hadis ahad, apakah memberikan faedah ilmu atau dhon saja? Kesimpulan yang kita ambil pada pembahasan lalu bagaimana? Selama hadisnya thabit, maka dia memberikan faedah ilmu. Tapi apa tadi? Hadis tersebut, syaratnya adalah apa? Yang ahad tadi, hadis yang sahih sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang memberikan faedah ilmu. Dan ilmu tersebut, ilmu yang sifatnya nadhari, dalam artian melalui proses untuk melihat adillah. Karena apa? Karena tentunya berbeda ilmu yang dihasilkan dengan hadis mutawatir dan yang dihasilkan oleh apa? Hadis ahadnya tidak. Telah kita lewati. Kalau hadis ahad, ilmu yang dihasilkan apa? Fauzan. Ilmu yang bagaimana? Ketika seorang mendapati hadis mutawatir, hadis mutawatir, ilmu yang dihasilkan ilmu apa? Nyambung enggak? Ilmu apa? Ilmu apa? Daruri, ya, ilmu daruri. Ya, ada nadhari, ada daruri. Ini sekadar untuk menggabungkan pembahasan yang lalu. Diingat-ingat tentang pembahasan itu. Syekh membahas panjang dalam masalah ini, maka diperhatikan karena berhubungan dengan kaidah dasar di kalangan usuliyin memang. Tayyib. Sebagaimana kalian perhatikan halaman 314. Karena dengan qarinah maka muncul keyakinan dalam diri kita walaupun hadisnya ahad. Baik. Qala hafizahullah ta'ala fal mutawatiru wal qur'anu yufidul ilma indahu wal ahadithul ahad tufidul dhann wa taqaddama ma'ana ala anna kullama sahha Nabi sallallahu alaihi wasallam yufidul ilm. Ini jelas. Mutawatir dan Al-Qur'an memberikan faedah ilm di sisi dia, yaitu di sisi Imriti dan Juwaini. Sedangkan hadis ahad memberikan faedah dhon. Dan telah lewat masing-masing telah lewat bersama kita bahwasanya semua yang sahih dari Nabi baik itu mutawatir maupun ahad yufidul ilm. Qala lakin hunaka ba'dul ahadits allati yakhtalifu
Na'am allati yukhtalafu fi sihhatiha fahiya mufidatun lidzan. Akan tapi di sana ada sebagian hadis-hadis yang diperselisihkan tentang kesahihannya. Maka hadis itu memberikan faedah dzan. Wala syakka fi mithli hadza idza lam yastati' al-jam' bainahuma anna al-ahadits ats-tsabitata bi isnadin sahih muqaddamatun ala haditsin fi isnadihi ikhtilaf aw fi ba'di ruwatihi dha'fun la yaqwa ala mu'aradatil adillatis sahihah. Baik. Maka tidak syak pada permasalahan yang seperti ini apabila tidak mungkin untuk menggabungkan antara kedua dalil tersebut. Nah, maka apa? Hadis-hadis yang sabit dengan sanad sahih itu dikedepankan atas hadis yang sanadnya masih diperselisihkan, atau yang pada sanadnya ada sebagian perawi yang lemah yang tidak mampu untuk melawan dalil-dalil yang sahihah. Dengan contoh jelas, misalnya dzalik ma dzukira min annahu jaa haditsun fi nahyi an qabuli hadayal musyrikin. Larangan dari apa? Menerima hadiah orang-orang musyrik. Akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wal Baihaqi wa ghairuhum. Wa lahu tariqan yuhtamalan tahsin. Bi majmu'ihima, yang dimungkinkan untuk apa? Dihasankan dengan penggabungan kedua jalan tersebut. Atau pakai mabni ma'ruf aja bisa. Walahu tariqan yahtamilani tahsin, bisa. Memiliki dua jalan yang apa? Dia mampu untuk apa? Untuk dihasankan. Bimajmu'ihima, dengan penggabungan kedua jalan itu. Lakin idza nadarna ila al-ahadits allati fi sahihain anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yuhdi lahu ba'dul musyrikin wa yaqbalu minhum. Akan tapi apabila kita melihat kepada hadis-hadis yang ada dalam sahihain, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu sebagian orang-orang musyrikin memberikan hadiah kepada beliau dan beliau menerimanya. Faba'duhum rubbama arsala lahul baghlah. Sebagian mereka bahkan apa? Ada yang mengirim bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam baghlah. Seekor bighal, perkawinan dari kuda dan himar. Wa akhar arsala lahu jubbah. Yang lain mengirim jubbah min udhama'il musyrikin, dari pembesar-pembesar orang-orang musyrik. Wa qabila Nabi sallallahu alaihi wasallam hadayahum wa rubbama kafa'ahum 'alaiha bi hadaya ukhra. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam qabila hadayahum, menerima hadiah-hadiah mereka, dan bahkan terkadang beliau membalas dengan hadiah-hadiah yang lain. Nah, hadis ini dalam sahihain. Dari sisi kekuatan lebih kuat kesahihannya. Famithlu hadzal hadits fin nahyi an qabli hadayal musyrikin la yaqwa ala mu'aradati ma fis sahihain. Tayyib. Maka semisal hadis ini dalam larangan tentang apa? Menerima hadiah orang-orang musyrik tidak akan kuat untuk melawan hadis yang ada dalam sahihain yang sangat jelas. Dan itu pun tidak satu dua, ya, tidak satu dua saja. Beberapa kasus Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah. Taib. Fas sahih jawazu qabuli hadayal musyrikin. Dan yang sahih adalah apa? Bolehnya menerima hadiah dari orang-orang musyrik. Cuman ini hukum asalnya. Kemudian di sana ada perincian, kecuali pada apa? Pada hadiah-hadiah yang berhubungan dengan apa? Dengan perayaan atau peribadatan mereka, seperti misalnya hadiah seorang musyrik pada perayaan Natalnya, atau pada perayaan orang-orang Cina itu Imlek, itu paling banyak biasanya. Kalau hadiah tersebut berhubungan dengan perayaan keagamaan mereka, maka tidak diperbolehkan menerimanya, karena penerimaannya ada sisi
Apa? Kok sampai dilarang? Ada sisi apa di situ? Sisi ridho. Nah, yang disebabkan itu maka dilarang. Wal amthalatu fi hadzal janib katsiran, dan contoh-contoh pada sisi ini banyak. Nah, dan tarjih khanifillah, jalan akhir ketika seorang tidak bisa menemukan jalan untuk menjamak maupun tidak menemukan dalil adanya nasikh dan mansukh. Tayyib. Dan dari sisi masail yang menempuh jalan tarjih ini tidak banyak, akhwan. Alhamdulillah, kebanyakannya kalau sabit masih bisa untuk dijamak. Tayyib, barakallahu fikum wa naktafi bihadza walhamdulillah.